Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Selalu dalam keadaan sehat ya? Nah, pada hari ini Miss Mutia akan membantu kalian, mendampingi kalian dalam belajar. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang gangguan sistem peredaran darah. Kita akan belajar tentang penyakit-penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah manusia. Dan juga nanti kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan jantung. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita raih setelah kita belajar tentang materi ini, yang pertama yaitu siswa mampu menguraikan penyakit gangguan pada sistem peredaran darah manusia secara benar. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan cara menjaga kesehatan jantung secara tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengerjakan soal terkait dengan gangguan sistem peredaran darah manusia secara tepat. Dan yang keempat, siswa mampu mengerjakan soal terkait menjaga kesehatan jantung secara tepat. Nah, sebelum kita masuk ke materi gangguan atau penyakit-penyakit yang ada dalam sistem peredaran darah dan juga cara menjaga kesehatan jantung, Miss Mutia mau mengajak kalian review atau melihat kembali tentang organ-organ yang ada dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, di sini Miss Mutia membaginya menjadi 4. Yang pertama itu ada darah, yang kedua ada jantung, yang ketiga ada sistem peredaran darah, dan yang keempat ada pembuluh darah. Nah, kita mau lihat atau flashback sedikit tentang keempat organ ini. Yang pertama yaitu darah. Nah, darah itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada plasma darah, yaitu bagian darah yang berupa cairan, 90% berupa air dan sisanya berupa garam, mineral zat sisa, urea, hormon, vitamin, lemak, dan senyawa yang disebut protein darah. Dan yang kedua ada butiran darah. Nah, anak-anak, butiran darah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen maupun karbon dioksida. Dan yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit, di mana leukosit merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Trombosit itu berperan penting dalam proses pembekuan darah, anak-anak. Jadi, jika kalian sedang luka, terus darahnya itu kan biasanya keluar-keluar terus. Fungsinya keping darah itu untuk mempercepat proses pembekuan darah. Nah, Miss, kalau misalnya trombositnya, kalau misalnya aku terluka gitu, terus lukanya nggak sembuh-sembuh, darahnya ngalir, terus nggak ada pembekuan darah, itu termasuk dalam gangguan sistem peredaran darah ya? Iya, benar sekali. Jadi nanti kita akan membahasnya juga penyakit macam-macam penyakit yang ada dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk organ yang kedua yaitu jantung. Kita lihat sama-sama ya. Nah, nih. Jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ada 4 ruang dalam jantung. Yang pertama itu serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat bilik kiri. Adapun fungsi dari keempat ruang itu, yang pertama serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen. Serambi kanan menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang ketiga, bilik kanan tugasnya itu memompa darah kotor ke paru-paru. Dan yang keempat, bilik kiri itu memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ini contoh animasinya, anak-anak. Yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang kedua yaitu peredaran darah besar yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Nah, bisa dilihat ini contoh animasinya. Ini untuk yang peredaran darah kecil. Nah, kalau yang ini itu peredaran darah besar. Nah, selanjutnya Miss Mutia punya sebuah video tentang
sistem peredaran darah kecil dan besar. Nah, kalau tadi kan kita sudah melihat animasinya melalui gambar. Kalau ini Miss Mutia punya video tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Tapi ini dijadikan satu. Jadi nanti ada tulisannya arteri pulmonalis dan ada arteri pembuluh aorta. Nah, itu adalah peredaran darah kecil. Lalu ini peredaran darah besar dari paru-paru melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri, lalu dari bilik kiri melalui aorta ke seluruh tubuh. Gitu anak-anak. Untuk selanjutnya atau organ yang terakhir yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama pembuluh balik atau vena, di mana pembuluh darah yang dilalui darah dari bagian tubuh menuju ke jantung. Yang kedua pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh nadi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Ini contoh animasinya. Kalau vena itu menuju ke jantung, kalau nadi itu ke seluruh tubuh, kalau kapiler itu ke pembuluh darah yang sangat halus, yang berhubungan dengan sel-sel tubuh. Nah, kita masuk ke gangguan kesehatan yang ada pada organ peredaran darah manusia. Nah, di sini ada 9 jenis gangguan kesehatan atau penyakit-penyakit yang sudah Miss Mutia rangkumkan untuk kalian. Kita akan belajar ke 9 penyakit atau gangguan kesehatan ini. Yang pertama yaitu hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Nah, hemofilia adalah gangguan pembekuan darah yang biasanya pendarahan itu yang mengakibatkan pendarahan itu akan berlangsung lama. Penyebabnya yaitu penyakit keturunan yang sering terjadi pada pria atau laki-laki. Yang gejalanya itu pendarahan pada hidung yang sulit berhenti, pendarahan pada luka yang sulit berhenti, dan mudah mengalami memar. Nah, kalau tadi masih ingat, Miss Mutia sudah menjelaskan beberapa contoh, yaitu jika lukanya, Miss ini aku luka, terus lukanya itu darahnya keluar terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, itu kenapa ya? Ternyata itu merupakan gangguan dari keping darah anak-anak. Jadi trombositnya itu mengalami gangguan. Jadi proses pembekuan darahnya itu tidak bekerja secara maksimal, dan itu ternyata ada penyakitnya namanya hemofilia. Dan biasanya itu terjadi pada laki-laki. Miss kalau misalnya berarti kalau cewek atau perempuan itu tidak bisa kena hemofilia? Bisa, tetapi yang sering kena hemofilia itu biasanya laki-laki. Nah, yang selanjutnya itu hipotensi. Nah, anak-anak, hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah, tekanan darah itu berada di bawah normal. Biasanya itu disebut dengan darah rendah. Nah, normalnya itu kalau tekanan darah itu 120 kalau yang bawah itu 80 dan yang atas itu 120. Jadi tekanan darah normal itu berada dalam kisaran 80 per 120. Nah, penyebabnya apa? Biasanya itu disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu, lalu bisa dikarenakan karena dehidrasi, infeksi, pendarahan, dan reaksi alergi. Nah, jika kalian mempunyai alergi atau orang tua kalian mempunyai alergi yang sangat parah, itu bisa berpotensi terkena hipotensi atau darah rendah. Nah, gejalanya gimana? Gejalanya itu sering pusing, sering mual dan muntah, lemas, pandangan buram, terus tubuhnya terasa tidak stabil, terus pingsan, bahkan sampai sesak nafas. Nah, yang selanjutnya yaitu lawannya hipotensi, yaitu hipertensi. Di mana hipertensi itu kondisi saat tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Nah, kalau tadi darah rendah, kalau ini biasa disebut dengan darah tinggi. Nah,
kalian pasti tidak asing kan dengan penyakit ini. Penyakit darah tinggi itu sering diidap oleh orang tua. Anak kecil, anak yang muda juga biasanya kena juga hipertensi karena biasanya penyakit keturunan juga. Nah, penyebabnya selain penyakit keturunan itu karena kehamilan, kecanduan alkohol, gangguan ginjal, gangguan pernafasan saat tidur, lalu karena sudah lanjut usia, terus kebiasaan merokok dan jarang berolahraga. Nah, untuk itu, Miss Mutia mengajak kalian untuk sering-sering berolahraga, minimal 30 menit setiap harinya. Miss olahraganya apa? Bersepeda itu juga sudah olahraga. Terus lari-lari di sekitar rumah, lari sore atau lari pagi biasanya. Atau biasanya melakukan perenggangan. Perenggangannya bisa seperti pemanasan. Kalau di sekolah itu kan biasanya kalau olahraga mau pemanasan dulu. Nah, anak-anak bisa melakukan olahraga yang seperti itu untuk menjaga kesehatan jantung juga. Nah, gejalanya hipertensi itu ada sakit kepala, ada lemas, terus masalah seperti dalam penglihatan seperti kayak tadi yang hipotensi itu kan buram. Nah, terus ada nyeri dada, sesak nafas, terus adanya darah yang jika kalian buang air kecil itu biasanya ada darah dalam urinnya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu sel darah merah kurang berproduksi secara baik, kehilangan darah secara berlebihan, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, gejalanya itu seperti lemas dan cepat lelah, sakit kepala yang terus-menerus, lalu kulit terlihat pucat atau kekuningan, terus nafasnya pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Jadi sering merasa dingin di tangan dan kaki saja, tapi badannya suhunya normal. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya itu ini adalah pengidap anemia dan ini adalah tangan orang normal. Jadi biasanya itu terlihat sedikit pucat dan kekuningan bahkan sampai membengkak. Yang selanjutnya yaitu varises. Pasti kalian tidak asing juga dengan penyakit ini. Varises itu biasanya kalau kita lari-lari langsung duduk dan kakinya ditekuk. Nah, itu biasanya menyebabkan varises. Tapi kita akan bahas pengertiannya yaitu varises kondisi di mana pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Penyebabnya di dalam pembuluh vena terdapat katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah sehingga darah yang melewatinya tidak dapat kembali lagi. Nah, karena yang ditekuk itu, sehingga pembuluh vena itu katupnya kan satu arah. Jadi ada darah yang tidak dapat melewati pembuluh vena itu, jadinya ada penumpukan darah di pembuluh itu. Nah, gejalanya apa? Seperti rasa nyeri, panas, terus berdenyut di bagian tungkai. Tungkai itu di bagian kaki ya, anak-anak ya. Terus berat dan kakinya itu berasa berat dan tidak nyaman. Terus pembengkakan di area kaki dan pergelangan kaki. Ini contohnya. Nah, ini adalah kaki normal dan ini adalah kaki yang mengidap varises. Yang selanjutnya yaitu leukemia. Nah, leukemia itu biasa disebut dengan kanker darah. Kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Nah, penyebabnya itu faktor keturunan, terus memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kemoterapi. Biasanya itu kemoterapi karena sudah mengidap kanker yang lain, misalnya kanker paru-paru atau kanker yang lain. Gejalanya itu demam dan menggigil, tubuh terasa lelah, berat badan turun drastis, bintik merah pada kulit, mimisan, tubuh mudah memar, keringat berlebihan. Nah, yang selanjutnya yaitu stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah.
Terus penyebabnya yaitu memiliki kebiasaan merokok, kurang olahraga, kecanduan alkohol, kolesterol, dan hipertensi. Gejalanya, satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai, ucapan tidak jelas atau kacau, dan bahkan tidak bisa berbicara. Nah, biasanya kalau stroke itu bertahap anak-anak. Jadi, biasanya itu dalam kondisi wajahnya itu terlihat menurun, terus biasanya itu tidak dapat berbicara, bahkan kalau misalnya stroke yang sudah parah itu sampai tidak bisa berjalan, jalannya aja susah. Nah, itu disebabkan karena pasokan darah ke otak itu terganggu karena ada penyumbatan pembuluh darah di otak atau pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Yang terakhir yaitu kolesterol. Nah, di sini siapa orang tuanya yang mengidap kolesterol? Tingkat kolesterol dalam darah itu melampaui kadar normal sehingga dapat berfungsi buruk bagi kesehatan. Itu pengertiannya kolesterol. Nah, penyebabnya memiliki kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, berat badan berlebihan, minum kopi berlebihan, stres, dan kurang olahraga. Nah, gejalanya itu luka kekuningan di sejumlah bagian tubuh, lingkaran putih pada kornea mata, bercak kuning di bawah kelopak mata, sakit kepala, maaf itu salah ketik kepala, dan badan pegal-pegal. Nah, itu merupakan gangguan kesehatan yang ada dalam organ peredaran darah manusia, Nana. Itu contoh-contohnya, ada juga AIDS atau HIV, itu juga menyerang sistem peredaran darah karena biasanya itu tertular dari suntikan. Biasanya itu karena menggunakan jarum suntik itu secara massal atau bergantian, itu juga menyebabkan penyakit AIDS atau HIV/AIDS itu. Terus penyebabnya HIV juga karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, terus merokok, terus gaya hidup yang tidak sehat, dan juga seks bebas. Biasanya itu juga pengaruh yang menyebabkan penyakit HIV/AIDS itu. Nah, setelah kita membicarakan tentang penyakit-penyakitnya, tentunya ada solusi atau antisipasi untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi kita harus sehat dulu biar tidak mengalami penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang tadi sudah kita bahas. Bisa jadi penyakit-penyakit itu datang pada saat di masa depan. Jadi ketika 20 atau 30 tahun yang akan datang, kalian bisa saja terkena penyakit itu. Nah, untuk mengantisipasinya, sejak dini kita harus menjaga kesehatan jantung. Caranya gimana, Miss? Caranya yang pertama, yaitu olahraga teratur. Nah, seperti tadi sudah Miss jelaskan, setidaknya memiliki waktu sekitar 30 menit untuk berolahraga setiap hari. Kalau misalnya, Miss aku hobi olahraga, ya sudah olahragalah, bersepeda misalnya. Atau lari-lari jarak pendek saja sudah cukup 30 menit atau 15 menit saja sudah cukup. Terus melakukan peregangan setiap pagi atau setiap sore, terus bermain badminton atau bermain lari-lari, mencari layangan misalnya dengan teman-teman, itu juga sudah berolahraga. Yang selanjutnya yaitu menghindari makanan berlemak. Makanan berlemak itu membuat pembuluh darah itu menyempit. Jadi kalau misalnya kita kan makan terus nih makanan berlemak, itu kan menjadi timbunan lemak di tubuh kita itu banyak. Nah, jadi adapun makanan-makanan yang berlemak seperti burger, terus french fries atau kentang goreng, terus hotdog, spaghetti, soda, mayones yang berlebihan. Nah, itu sangat mengganggu kesehatan kita. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, sebulan sekali misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau secara berlebihan, itu kan merusak kesehatan jantung kita, anak-anak. Jadi karena itu makanan itu banyak mengandung lemak, jadi membuat pembuluh darahnya itu menyempit. Yang selanjutnya yaitu menjauhi rokok dan minuman beralkohol. Nah, jadi beberapa bahan yang terdapat dalam rokok dapat menggantikan oksigen dalam darah
yang dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Terus memang rokok itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi jangan pernah sekali-kali menyentuh rokok ya anak-anak. Lalu minuman beralkohol juga jangan pernah coba-coba. Pokoknya jangan coba-coba. Lebih baik mengantisipasi daripada nanti sudah terlanjur ya sakit. Karena sehat itu mahal harganya teman-teman, karena sakit itu memerlukan biaya yang cukup banyak untuk merawat atau menyembuhkannya gitu. Yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung. Banyak mengkonsumsi konsumsi kacang, terus produksi susu rendah lemak, daging tanpa lemak, dan ikan sebagai contoh makanan sehat. Terus banyak makan buah, terus minum susu, terus minyak zaitun itu juga seperti macam-macam makanan yang ada di sini. Ada alpukat, ada oatmeal, ada tomat cherry, ada daging yang tanpa lemak, ada jeruk atau lemon, ada kacang-kacangan, ada salmon, ada juga ini juga kacang-kacangan lagi. Gitu. Yang selanjutnya yaitu tidur yang cukup dan berkualitas. Orang yang kurang tidur itu memiliki resiko obesitas, tekanan darah tinggi, serangan jantung, diabetes, dan depresi anak-anak. Jadi pastikan kalian cukup tidur yang cukup, istirahat yang cukup, paling tidak 8 jam per harinya. Jadi kalau misalnya sekolah jam 7 misalnya, berarti harus tidur jam berapa? Misalnya jam 9 harus tidur, karena itu merupakan tidur cukup dan berkualitas untuk mengurangi resiko terkena penyakit-penyakit itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah misalnya mengidap salah satu penyakit yang ada di situ, yaitu obesitas, tekanan darah tinggi, atau serangan jantung, itu bisa mengakibatkan munculnya gangguan-gangguan kesehatan yang sudah tadi kita bahas. Ada hipertensi atau tekanan darah tinggi itu, terus ada stroke, ada anemia, ada leukemia, seperti itu anak-anak. Jadi mumpung kalian masih umur segini, itu tidurlah yang cukup dan berkualitas. Yang terakhir yaitu mengelola stres. Nah, beraktivitas fisik dan latihan relaksasi. Beraktivitas fisik itu artinya produktif walaupun kita sekolah di rumah, tetapi kalau bisa sekolahnya itu jangan rebahan terus. Masa kita Google Meet sama gurunya tetap rebahan, itu tidak baik. Jadinya kita harus tetap beraktivitas fisik dengan berolahraga, membantu ibu, terus makan makanan yang sehat dan teratur, minimal makan 3 kali sehari ya anak-anak ya, dengan makanan yang sehat. Nah, anak-anak, sekian materi yang bisa Miss Mutia sampaikan kepada kalian. Semoga dapat membantu kalian dan membuka pikiran kalian bahwa kesehatan itu penting, dan juga untuk menghindari kita dari berbagai macam penyakit, terkhusus gangguan penyakit yang ada dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk selanjutnya, Miss Mutia mempunyai tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya itu ada di Google Form yang sudah Miss Mutia sediakan di Google Classroom. Sudah Miss Mutia letakkan di sana juga, ada linknya. Silahkan kalian mengerjakan itu. Usahakan sebaik mungkin. Miss Mutia percaya bahwa kalian itu anak yang hebat, anak yang pintar, pasti mendapatkan nilai yang terbaik juga. Terima kasih, maaf kalau ada salah kata maupun tingkah laku Miss Mutia yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan kita sama-sama berdoa supaya kita dapat segera bertemu di sekolah dan juga melakukan pembelajaran dan aktivitas seperti sedia kala. Semoga segala virus corona ini segera hempas dari muka bumi ini. Miss Mutia juga mengingatkan kepada kalian, jangan lupa selalu memakai masker jika berpergian, bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan memakai sabun, dan juga tetap jaga kesehatan dengan makan makanan sehat dan juga berolahraga. Selamat siang, Tuhan memberkati.